Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumahnya masing-masing, bapak-bapak yang hadir di sini, insyaallah kita yang hadir di sini mudah-mudahan langkah kaki kanannya Allah angkatkan derajat, langkah kaki kirinya maka Allah ampuni, gugurkan segala dosa-dosa kita. Juga kepada ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, para dewan guru, para dewan asatid yang mengajar di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya orang-orang yang mulia. Bapak Ki Haji Ustaz Encik Burhan, Bapak Ki Haji Abi Halim, Al-Habib Amri Azamat Khan, Al-Ustaz Ki Haji Baisuni, insyaallah mereka semua adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang masuk dalam kategori ulama yang semakin tinggi ilmunya, yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di sini mungkin ada yang mempertanyakan, kalau salat pengen khusyuk itu gimana? Itu memang susah. Kalau bicara pengen khusyuk salat, Imam Ghazali pernah berkomentar dalam kitab Ihya, selama 30 tahun saya belum mencapai sampai ke khusyuk. Imam Ghazali, bapak-bapak, kalau ingin tahu, karangan kitabnya itu bukan ratusan. Ada ulama-ulama Iran mau silaturahmi, itu dari mulai gerbang sampai menuju rumahnya kitab karangan semua.
Berapa jaraknya? 5 kilo. Imam Ghazali yang karangan kitabnya 5 kilo, jaraknya itu saking banyaknya. Apa kata yang selama hidup saya belum sampai mencapai masa khusyuk ketika sholat. Apalagi saya ya. Kita deh bareng-bareng ya. Maksudnya apa? Kita sedikit naikin ampernya. Dalam khusyuk ada 2 bagian. Ada yang disebut urfil am, ada yang disebut urfil khos. Apa itu urfil am? Urfil am itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, niat aku sholat subuh 2 rakaat menghadap Ka'bah, kalau di sana, kalau di sini menghadap kiblat fardu karena Allah. Sampai tahiyat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai, beres. Tapi kalau urfil khos, kalau saya pribadi nggak bisa. Apa urfil khos? Niat aku, Allah, pasang niat tuh kan, niat aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Allah itu dalam satu keadaan harus bisa menghafal, mengingat berapa jumlah rukun sholat, berapa jumlah sunat sholat, berapa jumlah syarat sah sholat, berapa jumlah syarat wajib sholat, berapa jumlah sunat abad sholat, berapa jumlah sunat hayat sholat, berapa jumlah pembatalan sholat. Dalam satu keadaan, dalam satu ini, Allahu Akbar. Bisa nggak? Saya nggak bisa. Dan itu untuk menggapai urfil khos itu memang Masya Allah. Minal anbiya parana, baginda Rasulullah SAW. Tingkatan kedua adalah sahabat. Sayyidina Ali ketika pulang perang di Uhud itu kan tembus di sini panah, mau ditarik nggak sanggup. Kata Sayyidina Ali, nanti kalian cabut panah dalam punggungku ketika aku sholat. Sholat itu nggak kerasa. Itu khususnya Sayyidina Ali. Khususnya Sayyidina Ali di luar sholat dicabut panah itu sakit, ketika sholat nggak kerasa. Kebayang gitu nggak itu bagaimana khususnya Sayyidina Ali. Kalau saya bareng-bareng dah kita ya. Kunci di mana tadi ya? Pas sholat Allahu Akbar. Ya Allah, ketinggalan di rumah janda. Mau coba itu. Sampai ke sana ya. Dilaci maksudnya. Dilaci. Oh, ada di sunduk. Sama gak kita? Jadi cara mencari untuk mendapatkan barang hilang di sholat. Allahu Akbar. Nah bapak-bapak, ini ada kejadian asbabun nuzul ya tentang ayat pencegahan larangan khamar. Ketika Sayyidina Ali menjadi imam, ada yang mengatakan Sayyidina Umar, riwayat yang lain jadi imam sholat maghrib. Dan memang sudah diatur sholat maghrib itu rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun dari mulai zaman baginda Rasul. Rakaat kedua al-ikhlas karena waktunya pendek. Terus ketika itu Sayyidina Ali memang mabuk berat itu semuanya itu. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Malam sore di siang mungkin malam kemarinnya itu mungkin kebanyakan minum arak. Makanya bapak-bapak ketika turun ayat innamal khamru wal maisur itu semua banjir arak di kota Madinah. Baru beli di kontainer udah kerat-keratan siap-siap minum itu sahabat. Turun ayat innamal khamru wal maisir wal masuk, langsung Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar ditebas-tebasin itu semuanya. Ditebasin pakai pedang. Hampir seluruh kota Madinah banjir arak, tidak ada satupun. Subhanallah. Ketika sholat qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin, enggak ketemu. Ini lakum dinukum waliyadin yang mana ini? Wala ana. Itu jangan dianggap remeh bapak-bapak. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum. Itu banyak bolak-balik di situ. Apalagi tanggal 28 Ramadan. Itu ada imam lakum dinukum waliyadin. Makmumnya amin. Aduh. Puyeng itu saya. Ini yang salah saya. Itu kan mengganggu ya. Kok amin lagi. Jadi akhirnya kita baca kuliah lagi.
Nah itu ternyata tanggal 28 Ramadan udah banyak pikiran, lebaran, baju kali ya, beras, sembako, Allahu Akbar itu. Riwehnya, ke makmum-makmum lupa coba, sejarah itu. Baik. Nah, ternyata yang dimaksud sukaro di sini akhirnya turun ayat, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Ketika hendak kalian mau melaksanakan sholat dalam wa antum sukaro, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, kalian kan mengetahui apa yang kalian ucapkan. Pertama tafsirannya ini minum arak. Yang kedua, Allah sampaikan orang yang kategori sholat lagi mabuk itu apa? Lagi hilang akal. Apa sholat lagi hilang akal? Wakila sukara min kasratil ham, lagi sholat bingung terus. Ini saya rakaat keempat atau ketiga ya? Itu sukaro. Ini ada. Bapak pernah gitu gak? Sama saya juga. Ini 4 atau 3. Kemarin yang parah sholat isya, rakaat pertama udah lupa. Astagfirullah. Ini gara-gara puyeng, jadi ada orang ngeyel. Gara-gara witir itu bisa 2 kali. Ada yang nanya, tapi ngeyel kan, kesal kita. Dikasih Quran hadis, kepikiran ke sholat. Ya Allah, baru 1 rakaat langsung duduk. Nah, itu termasuk sukaro, lagi mabuk. Terus apalagi wakila min hubi dunya, Allahu Akbar. Lagi sholat, di dalam hatinya ada kecintaan dunia. Allahu Akbar. Kayaknya 2000 habis lebaran saya harus ganti mobil deh. Ada kan gitu ya. Ini bonus dapat berapa ya dari bos ya? 2. Aduh. Kalau ustad nih, ini zakat nanti dapat ditambah nggak ya? Contoh nih, ustad ya. Ternyata rata-rata begitu pemikiran. Itu hobi dunia, mikirin THR. Nah itu termasuk sukaro, mabok. Allahu Akbar. Kena kita semuanya. Terus yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ukuran khusyuk itu, bapak-bapak mohon maaf, ini pernah lihat gak lagi sholat Allahu Akbar? Pernah lihat gak orang yang lagi sholat gini? Pernah lihat gak? Maksudnya kita lihatnya lagi gak sholat ya, gini aja. Itu siapa itu? Kebanyakan orang Arab gitu. Saya sholat dekat askar, lihat jam, lagi tahiyat awal. Asik. Itu kalau lagi umroh ya, balas WA. Gini lagi. Itu lihat tuh kalau lagi umroh, banyak kejadian-kejadian aneh ya, yang langka. Ternyata ada orang yang mainin jenggot oleh baginda Rasul. Apa? Wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'basu bi lihyatihi fi shalat. Baginda Rasul melihat ada salah satu rajul, enggak disebutkan namanya, lagi sholat. Ada gini aja kan. Kalau ada kaca-ngaca. Aduh. Sekarang musim ininya doa, ini saya selfie. Cekrek aja depan makam Nabi. Allahu Akbar. Teguran buat saya. Enggak boleh ternyata itu ya. Ini lagi sholat. Lagi sholat. Apa kata baginda Rasul? Faqala law khasya'a qalbun hada la khasya'ati jiwaruhu. Kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya pun khusyuk. Maksudnya apa? Kalau hatinya khusyuk, pasti itu badannya diam, enggak bergerak-gerak. Tanda gampang. Kalau orang sholat enggak khusyuk, enggak bisa diam. Gagaro. Ada gini ngomain ini gitu ya. Itu hati-hati ya. Makanya Imam Syafi'i ketat bagian sini. Gerakan 3 kali berturut-turut, maka itu batal. Makanya kalau ada yang bolong di shop, jangan loncatnya sembarangan, ada aturan. 1 langkah diam dulu. Jangan tek itu. 1 langkah diam dulu, 2 langkah diam dulu. Begitupun yang pinggir kosong, geser 1 dulu, dan kaki kiri, baru kaki kanan. Bentar, beberapa detik, setengah menit. Nah seperti itu, supaya tidak termasuk mutawaliyatan, 3 kali gerakan yang berturut-turut. Terus
Seperti apa salat yang khusyuk? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda orang-orang yang salatnya enggak khusyuk, man lam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa salatnya tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Keji itu berzina, mungkar itu mabuk, berzudi, kemungkaran, merampok. Lam yazdad minallahi illa budan, maka tidak akan bertambah itu keimanannya kecuali salatnya itu akan menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan saya sudah ceritakan, dulu ada namanya dia pencopet di kampung saya itu, setiap mau nyopet salat duha dulu, 12 rakaat lagi. Kalah kita salat duhanya. Makanya nyopetnya lolos terus enggak pernah ketahuan. Allahu Akbar, 15 tahun. Tapi udah insaf sih, ya alhamdulillah. Udah insaf. Bisa gitu ya, Indonesia itu. Ada di Indonesia doang kayaknya itu. Jadi dia sebelum merampok, hasil rampoknya dibagikan kepada fakir miskin. Sebelum merampok, sebelum nyopet dia sholat duha, subuhnya dia sedekah. Itu rampok Indonesia. Maksudnya apa? Namun baginda Rasul itu bijaksana, bapak-bapak. Mengenai hadis ini, ketika ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sholat selalu di belakangmu, tapi saya enggak bisa menghentikan kebiasaan maling, saya itu suka maling. Apa kata baginda Rasul? Kata baginda Rasulullah SAW, insya Allah dengan sholatmu itu akan menghilangkan kebiasaan perbuatan burukmu. Andai kata memang ada perbuatan buruk yang memang enggak bisa kita cegah, terus aja takwa, ikuti aja watbi sayyatal hasanata, terus aja sholat. Insya Allah dengan sholat itu sedikit demi sedikit semuanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada memperbaiki kehidupan kecuali yaitu dengan sholat. Baik. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Sayyidina Ali, baginda Rasul dulu ya, ditanya, "Wahai Siti Aisyah, kalau baginda Rasul itu detik-detik mau sholat seperti apa keadaannya?" Nah, kata Siti Aisyah begini, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuna wa nuhaddisuhu." Kami sedang ngobrol nih dengan baginda Rasul, kata Siti Aisyah. Ngobrol, lagi asik ngobrol. Terus datang azan, fa idza hadaratis sholatu. Ketika datang azan, fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifuhu. Ketika datang azan seakan-akan baginda Rasul tidak mengenal aku dan aku tidak mengenal baginda Rasul. Langsung fokus, enggak melihat aku. Langsung mukanya pucat dan langsung bergegas mengambil air wudu. Itu bagaimana detik-detik ketika baginda Rasul menghadapi mau melaksanakan sholat. Terus bagaimana detik-detik Sayyidina Ali ketika menghadapi sholat? Yatajaljaluna wa yatawallawna wajhahu. Itu langsung panas tiris, apa itu namanya? Panas dingin. Panas tiris itu panas dingin ya. Gemeteran Sayyidina Ali itu. Datang azan gemeteran, pucat wajahnya. Ditanya oleh sahabat, "Malik ya Amirul Mukminin." Ini waktu khalifah 4 ya, waktu jadi khalifah. "Wah, ya Amirul Mukminin, ada apa dengan dirimu? Manakah?" Jadi kaget, ada sekelilingnya para pengawal. "Apakah engkau sakit? Kenapa tiba-tiba engkau menggigil?" Apa kata Sayyidina Ali? Fayaqulu, "Jaa waktu amanah." Telah datang waktu amanah. Subhanallah. Yang bebannya lebih berat daripada satu negara ini, arduhallahu ala samawati wal ard, beban amanat daripada Allah yang kekuasaannya meliputi 7 lapis langit, yang meliputi seluruh alam raya ini. Ternyata bapak-bapak, salat itu adalah amanat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada yang berkata, dia mah sholat tapi tukang nipu, kan ada gitu ya. Dia mah sholat tapi hubungannya kurang baik. Nah, itu memang berarti termasuk dalam kategori ayat anil lantan hahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar.
Tapi ketika dia memang sholatnya benar-benar seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Ali, insya Allah ketika memang sholat itu sudah sampai menggapai tingkatan seperti itu, untuk hablum minanasnya pun insya Allah akan beres, hablum minanasnya pun akan maslahat. Baik, selanjutnya saya ingin nanya nih sama bapak-bapak. Bapak-bapak ini pernah gak dalam setiap sholat dalam hati ini, selama kita ke masjid, pernah gak ngomong dalam hati, ini sholat saya diterima gak ya? Ada gak? Dalam seumur hidup hati kita punya perasaan gitu, ada gak? Ini saya sholat subuh diterima enggak ya? Ada ya? Sama ya? Ini bapak-bapak ada solusi dari Allah. Pernah ini dialami oleh Nabi Daud. Nabi Daud pernah ngomong begini, sempat ragu dalam hatinya. Kan sholat itu sudah disyariatkan daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. Kalau Nabi Daud asar syariatnya, satu waktu aja. Nabi Daud, Nabi Sulaiman asar. Kata Nabi Daud, ilahi mayaskunu baituka wa miman taqabbal salatu. Ya Rob, aku setiap asar ini salat menghadap di rumahmu ya Rob. Apakah engkau menerima salatku? Berarti ada ragu ya. Itu level Nabi. Fa'auhallahu ilaihi ya Daud. Dijawab oleh Allah, innama yaskunu baiti. Sesungguhnya engkau diamnya di rumahku. Wa aqbala sholatu minhu, dan engkau menghadap kepada Allah di rumahku. Man tawaddu'a li adhamati. Oh, syaratnya ada bapak-bapak. Kalau sholat kita pengen diterima, man tawaddu'a li adhamati. Hilangkan pangkat tuh di sini. Merasa diri punya ilmu, hilangkan dulu nih. Kalau udah masuk masjid, oh yang pangkat paling tinggi di angkatan atau di kantor, atau ada ulama punya ilmu jabatan tinggi di MUI atau apa, ke masjid itu sama semuanya. Mana? Man tawaddu'a li adhamati. Hilangkan dulu. Maksudnya rendahkan diri li adhamati, untuk mengagukan aku. Wa qatta'a naharuhu bi dzikri. Nih salah satu syarat. Putuskan siangmu dengan banyak berzikir kepada Allah. Mungkin bapak-bapak kerja, selipkanlah beberapa kalimat untuk berzikir kepada Allah. Wa kafa nafsahu anis syahwat. Syaratnya nih diterima. Masya Allah, berat sekali ya untuk diterima. Tahan hawa nafsu kita. Al-ammaratu bisu. Amarah bisu itu amarah yang memang pengen ngajaknya. Jadi begini bapak-bapak, di badan kita nih ada dua nih. Ada lumatul malak, ada lumatul syaiton. Yang dorongan luma itu kita muncak bahasa Adam, korin. Yang nempel di tubuh kita ini ada malaikat, ada setan. Kalau bapak-bapak kita nih pengennya sholat, pengennya zakat, pengennya sedekah, pengennya baca Quran, itu berarti lumatul malak, malaikat itu yang nempel. Tapi kalau misalkan diri kita pengennya enggak ninggalin sholat, ninggalin sholat tuh biasa, maksiat, mabuk. Kalau sedekah buat nyawer itu cepat. Di Pongkor itu waktu rame-ramenya Pongkor itu manggil Roma Irama 300 juta. Tapi masjid di situ udah 7 tahun enggak jadi-jadi. Itu lumatul syaiton. Jadi kalau udah datang ke Pongkor, itu yang tadinya soleh jadi setan semuanya. Maksudnya apa? Ya itu dunia kali ya. Bawaan dunia, ninggalin sholat semuanya. Kakak bunuh adik, adik bunuh kakak. Nyesal. Makanya terkenal di daerah Pongkor, kota desa 1000 janda. Udah 1000 lebih orang-orang yang tertimbun di situ. Lumatus syaiton, manggil Roma Irama 300 juta, ada masjid 7 tahun enggak jadi-jadi. Nah itu apa? Lumatus syaiton. Nah, kita lanjut, berat itu. Man min ajli yat'amu li ja'i. Apa salah satu syaratnya supaya sholat kita diterima? Kasih makan orang yang lapar. Secara dekat-dekatnya ya kita ngasih makan istri ya. Kalau nggak dikasih makan istri dan anak lapar kan gitu. Yang sederhananya aja, yang pokok pertama tuh ngasih orang lapar, orang miskin, orang fakir. Terus wayu'wil gorib, apa?
ngasih tempat orang yang sedang tersesat, al-gharib, orang tersesat di jalan Ibnu Sabil. Udah Pak, nginep aja di masjid. Memang dia benar-benar capek. Terus apalagi wayarhamul musab, berilah kasih sayang kepada orang yang terkena musibah. Terus apalagi fadzalikal ladzi yudhi'u nuruhu fis samawati kasyamsi, maka itulah orang-orang yang akan mendapatkan nur cahaya daripada Allah seperti halnya matahari yang menerangi bumi yang Allah simpan di dalam langit. Subhanallah. Jadi bapak-bapak perlu diketahui, khusyuk itu memang sulit. Kalau kita memang pengen sholat khusyuk, nggak sholat dong. Pokoknya sholat aja. Itu saya punya guru. Pokoknya para santri begini, jangan pengen, wah saya harus khusyuk. Pokoknya sholat aja, udah sholat. Jangan sampai gini, sholat saya diterima nggak? Sholat aja. Tanda-tanda sholat kita diterima, tanda-tanda sholat kita enggak diterima ketika ada pemikiran dalam hati, kayaknya sholat saya enggak diterima emang, betul enggak diterima. Kalau ada suudzon sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sangkaan hambanya. Ya Allah bapak-bapak, itu zaman tabi'in, orang yang haji 100.000 yang diterima cuma 6 orang, kebayang enggak? Apalagi sekarang itu aja. Coba kalau kita stres kita ngelihat sejarah itu. Maksudnya apa? Ketika kita mau beribadah apapun, nanti di haji di Arafah, yakinlah bahwa haji kita diterima. Begitupun amalan-amalan yang lain, zakat, sedekah atau apa. Jangan dulu ngomong ikhlas gaya, jangan mikirin ikhlas. Ikhlas itu adalah memang maksusun min rabbik ila abdihi. Sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang tahu hanya Allah dengan hambanya. Baik. Yang selanjutnya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang berat. Man shalla, barang siapa yang sholat rakaataini 2 rakaat, lam yuhadis nafsahu fihima bi syai'in minad dunya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa artinya? Dia sholat lam yuhadis nafsahu fihima minad dunya. Aduh, ini sulit gak Pak? Saya sendiri sulit. Lagi Allahu Akbar. Ya Allah. Ya yuhadis nafsahu, ya Allah, saya ini kerja udah 20 tahun. Kok enggak jadi manajer acan sih? Nah, itu ada ya. Wah, 2 ngomong dunia. Ya Allah, gimana caranya ya saya naik jabatan? Itu ada aja kan kalau di kantor, di apa kan. Nah begitupun ustadz yang biasa panggilan mulut. Kok saya bulan mulut jarang panggilan ya? Nyariat kemana lagi nih? Wah itu ngomong tuh. Pada itu sholat lagi nyariat ya. Itu banyak kayak gitu. Masya Allah, sama. Kita tuh sama. Terus apalagi kalau misalkan sudah hilang rasa itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya ada mu'alaf, dia anaknya mau masuk ke dokteran. Dia cerita, saya sholat 300 rakaat. Dia cerita, akhirnya memang itu kuasa Allah, itu ada yang masukin tas, kata dia ingat, dari 300 rakaat itu yang ikhlas cuma 2, kebayang. Yang kebayang bayar kedokteran. Nah itu maksudnya. Maksudnya apa? Kita sholat aja, laksanakan sholat. Adapun diterima atau enggaknya itu urusan Allah. Tapi kita berharap dan roja pasti sholat kita diterima. Yang selanjutnya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan solusi supaya sholat kita nyampai ke level khusyuk. Ada. Pertama, wa idza sholaita fasolli sholatal muaddi. Nah, sholatlah kalian, anggap ini sholat terakhir, gitu. Ini untuk mencapai level khusyuk. Awalnya nih, ya Allah, sepertinya ini sholat subuh terakhirku. Nah, kan takut ya. Nah, kalau sudah takut meninggal, wah, itu cepat tuh khusyuk dan ikhlasnya tuh. Tuh. 2. Maksudnya apa? Perpisahan di sini maudu'u li nafsihi, maudu'u li hawahu. Ya Allah,
mungkin setelah sholat ini saya tidak akan melakukan perbuatan maksiat lagi. Ini terakhir ya Allah. Saya enggak akan mabuk lagi jika orang yang suka mabuk. Saya tidak akan main judi lagi ketika dia bisa orang main judi. Pokoknya ini terakhir ya Allah. Terus apa lagi? Mau diili umrihi. Nah itu ya Allah, mungkin hari ini umurku terakhir. Nah itu kata baginda Rasul, insya Allah itu ada tahapan pertama untuk menggapai orang ini masuk ke level menjadi khusyuk. Nah terus khusyuk itu gimana caranya? Menurut bapak-bapak untuk menggapai level khusyuk itu apakah harus banyak sholat ataukah sholatnya 2 rakaat tapi berkualitas? Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, rakaatani muqtasidatani fitafakurin. Bapak sholat 2 rakaat nih, Allahu Akbar. Sholat sunat tahajud 2 rakaat aja, nggak usah ditambah. Tapi setiap satu rakaatnya fitafakurin, khusyuk, tenang, dinikmati, dihayati. Makanya Sayyidina Ali rakaat pertama itu 30 juz, rakaat kedua 30 juz. Ada 2 sahabat yang sholatnya 2 rakaat aja Pak, nggak banyak-banyak. Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu rakaat pertamanya 30 juz, rakaat kedua 30 juz. Sayyidina Utsman sama, jadi 2 rakaat 2 kali khatam. Kalau kita nggak apa-apa deh, Qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Ikhlas. Itu 2 rakaat yang tenang ikhlas, kata Ibnu Abbas, khairun, itu lebih baik min qiyami lailatin wal qalbu sa'a, daripada sholat dari isya sampai menjelang subuh tapi hati kemana-mana. Wah, dunia, proyek, tender, segala rupa, masya Allah. Mikirin pengen nikah lagi, gimana caranya izin sama istri, wah segala rupa campur tuh. Dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat tapi dia benar-benar tenang dan fokus. Subhanallah. Ayyukum ahsanu amala. Ingat, umat Rasul itu apa? Ayyukum ahsanu amala, kualitas ibadahnya, bukan aksaru amala, bagaimana banyak ibadahnya. Baik, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus seperti apa sholatnya para tabi'in? Siapa sholatnya para tabi'in? Sebelum kita menginjak ke cerita sholat para tabi'in, di sini baginda Rasul sudah menyampaikan kam min qaimin hadduhu min sholatihi at-ta'abu wa nasab. Nanti di akhir zaman bapak-bapak banyak orang yang rajin sholat tapi sholatnya cuman dapat capek. Cuman dapat capek dan lelah doang. Sholat apa itu? Sholatul ghafilin wa sholatul jahilin. Sholat orang-orang yang tidak memakai ilmu. Ternyata bapak-bapak ini ngaji ilmu nih, terus semalam sholat nih 60 rakaat. Itu bandingannya 700 tingkatan, 60 rakaat di bawah, 700 kemudian ini sekali ngaji bapak. Jadi bapak-bapak kalau pengen tahu itu amalan besarnya satu thalabul ilmi, itu bisa dibandingkan dengan 60 tetesan darah orang-orang yang mati syahid. Fardhu, lebih fardu. Makanya kalau ngaji itu bawaannya ngantuk. Termasuk saya gitu nih. Nanti pasaran nih, siap-siap bulan Ramadan bapak-bapak, ini ngaji ekstra. Disebut mabok ngaji, nggak apa-apa deh. Ini siap nih, bentar lagi. Nanti habis taraweh 9:30, kita ngaji jam 12. Jadi balas dendam ke santri. Dulu saya dikerjain guru, sekarang ngerjain lagi. Tapi tetap aja capek kita ya. Ngaji yang berat-berat, kayak grammar, disiplin ilmu, Dohra Maknun, Badai, Bayan Ma'ani, itu kita ngajinya. Nahu Sorob, ada ustadz yang lain ngaji fikih. Kita mulai nanti 9:30, beres jam 12, istirahat dulu, nanti beres sahur. Nah, nanti paginya mulai subuh, istirahat dulu jam 7, itu nggak ada break, kan puasa ya. Mungkin lupa, kecuali lupa kali ngopi dulu ya.
Nanti mulai lagi jam 9, maju lagi jam 12, mulai terus 20 hari. Allah, jam 1 nanti beres, jam 3 habis asar baru ngabuburit. Nah itu. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya ngaji. Makanya waktu zaman baginda Rasul ada orang datang di Baliuran. Di Baliuran itu baginda Rasul memalingkan wajah enggak mau lihat orang itu. Pas beres ngaji, itu baginda Rasul senyum sama orang itu. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, tadi ketika orang itu datang engkau tidak menyukainya, kau palingkan wajah. Tapi ketika selesai engkau menyampaikan sabdanya wahyumu ya Rasulullah, engkau senyum kepada orang tersebut." Apa? Ketika dia datang, dia begitu banyak membawa dosa-dosa besar. Dosa besar dibawa. Tapi selesai pengajian, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Berarti bapak-bapak ini ngaji ini kadangkala bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Allah tutupi. Makanya kalau punya dosa jangan dikasih tahu ya. Aduh, saya ini kita touring yuk. Nah, saya juga nanti ada yang ngajakin touring Pak Jaidin dekat rumah. Cuman dekat ke Sentul. Udah pada tua semua yang ngajakin touringnya ya, udah umur 60. Ikut aja. Kata saya jangan kencang-kencang ya, enggak ada yang kencang katanya touring mah. Balapan namanya. Dekat. Kalau Pak Jaidin kan ke mana? Ke Baduy ke Pak. Kalau saya dekat ke Sentul sambil ke masjid. Masya Allah. Nah, maksudnya apa? Kita kembali seperti apa sholatnya para tabi'in. Hatim al-Asam itu sholat diterima. Asbaqatil wudu. Bapak-bapak, mudah-mudahan wudu kita diterima ya. Wudu sholat enggak diterima kalau istinja yang nggak beres. Itu ada tahapannya untuk diterima sholat bapak-bapak. Ada tiga tahapan. Tahapan pertama istinja. Nah, contoh ini istinja. Beresin dulu istinjanya. Istinja bapak-bapak ingat pakai sendal. Kalau bisa baju buat sholat untuk buat di kamar mandi itu jangan sama. Dikhawatirkan nanti ketika mohon maaf buang air kecil itu nyiprat truk aja ke baju. Itu namanya apa? Najis. Apa itu najis? Sebuah pakaian yang terkena bekas cipratan air kencing. Sah gak sholatnya? Enggak. Wudunya sah enggak? Enggak. Tahapan. Istinjanya kalau bisa mohon maaf ini penting sekali. Ini kan kemaluan kita kan suka ada hutan belantaranya itu ya. Ini fikih ini menentukan. Cuci dulu itu hutan belantara tuh. Itu dikhawatirkan ada air kencing yang nempel di situ. Sadar gak sadar ya? 3 kali terus aham. Beres tahapan pertama untuk diterima sholat nih. Tahapan kedua wudu. Wah, wudu hati-hati ini. Ada hal-hal yang kebiasaan saya suka lihat kalau di rest area. Ya Allah ini wudunya 4 giga amat cepat gitu. Waduh, bahaya ini. Saya diam aja rame ya. Kalau enggak sampai tulang, ini enggak sah. Tangan itu harus sampai tulang truk aja. Mirfaqain itu tulang ini nih. Bagusnya lebihin. Tuh, mau gini boleh, mau gini silahkan. 2, dampal. Ini pardu bapak-bapak ingat. Dampal kaki ini pardu, harus dicuci. Permukaan ini pardu. Yang sudah pasti mata kaki ini pardu wudu. Tapi kalau ini jari-jari sunnah. Pentingnya ngaji ini, betul? Lolos verifikasi istinja lolos, wudu lolos, tahapan ketiga sholat. Jadi mau sholatnya rapih mau gimana? Kalau bermasalah di istinja dan wudu itu enggak diterima. 3 tahapan. Istinjanya beres, wudunya beres. Sholatnya belepotan, ya sama aja. Makanya bagaimanapun juga kalau sholat adalah fardu, tapi ketika mengaji ilmu sholat itu adalah faridotun, lebih daripada fardu. Rukunnya nanti coba bapak-bapak kalau ada imam, coba nih contoh. Ini sholat jangan mikirin khusyuk dulu deh, ilmunya dulu nih. Imam kita contohin ya. Imam aturan tahiyat awal, terus dia berdiri, Allahu Akbar, trek. Posisi makmum gimana coba? Kita sebagai makmum.
Ceritanya ini imam memang berilmu. Allahu Akbar, berdiri ini si imam. Aturan apa? Tahiyat awal. Nah kita sebagai makmum kalau ngaji tahu ilmu fikih nggak ikut berdiri, tetap duduk karena haknya di rakaat kedua harus tahiyat awal. Baik, ini pentingnya ngaji nih. Maka si makmum tetap harus menyelesaikan bacaannya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus si imam apakah harus duduk lagi? Ya enggak bisa, dia duduk lagi batal, bubar sholat berjamaahnya batal. Karena imamnya ini ngaji, maka si imam menunggu sampai selesainya bacaan tahiyat awal si makmum. Ini contoh nih, jangan dulu mikir khusyuk, ilmunya dulu. Setelah nunggu aja dulu, baru setelah beres tahiyat awal semua makmum berdiri. Allahu Akbar, trek. Setelah itu si imam baru melanjutkan pembacaan Fatihah. Kalau enggak pakai ilmu, ayo gimana itu? Udah berdiri, Allah, subhanallah, balik lagi. Batal, bubar itu berjamaahnya enggak jadi. Di masjid yang lain saya pernah lihat. Waduh, kelimpungan, panik, Pak. Kalau enggak pakai ilmu, hal-hal tersebut nanti menjadi panik. Betul enggak? Seperti itu. Kalau pakai ilmu, kalau ngaji, kita jangan mikir ke khusyuk dulu, pakai ilmunya dulu. Nah, itu salah satu sholat diterima, sholatnya semuanya memakai ilmu. Nah, selanjutnya sholatnya Hatim al-Asham itu begini. Apa kata Hatim al-Asham? Ketika aku sholat seakan-akan Ka'bah di depanku, surga di sebelah kananku, dan neraka di sebelah kiriku, malaikat maut di belakangku. Itu Hatim al-Asham. Ketika aku sholat seakan-akan malaikat Ajrul mengintai aku. Coba kebayang gak? Sholatnya waliullah, ulama dari ulama Baghdad. Terus apalagi? Yang di dalam hatiku hanya roja wal khauf, rasa takut dan rasa harapan. Sama bapak-bapak, para wali juga ketika sholat harap-harap cemas, mengharap dan takut tidak diterima, mengharap sholatnya diterima dan takut sholatnya tidak diterima. Makanya mudah-mudahan ini bapak-bapak, kita sebentar lagi di bulan suci Ramadan. Kemarin ada yang nanya, Kang, kiat-kiat puasa kita diterima oleh Allah bagaimana? Gampang-gampang susah. Ada nanti kata baginda Rasul di akhir zaman, kamin soimin ilal ju'i wal atso. Yang dimaksud dapat lapar dan hausnya, bapak-bapak, saya pengen nanya, baginda Rasul berapa kali ngelaksanain Ramadan? 9. Enggak banyak, 9 udah. Tahun kedua Hijriah 9 kali. Kira-kira untuk ukuran banyaknya, banyakan baginda Rasul apa kita? Ya banyakan kita. Ada yang 20 kali kan? Ada yang 30 kali. Jamin gak itu yang 30 kali diterima semua? Mudah-mudahan ya. Ini bapak-bapak, baginda Rasul sudah mewanti-wanti di akhir zaman dapat lapar. Kalau para sahabat nih, 1 poin anggota tubuh, mata. Ketika Ramadan, di luar Ramadan, ketika melihat wanita yang bukan muhrim langsung astagfirullah. Tapi kalau kita gimana? Saya deh. Habis ini ada yang senam nih. Pasti ngelewatin yang senam. Untung ibu-ibu ya, astagfirullah. Bukan untung, masih rugi kalau lihat mah. Kalau kita gimana? Kalau ke mall atau di kantor melihat wanita cantik, masih pandangannya lama enggak? Susah. Ya Allah, cantik amat. Di bulan Ramadan, trek, kurangi itu bonusnya. Trek aja, poin, 1 poin. Ya Allah, ini coba kalau jadikan istri muda saya, 2 poin, udah ke sana tuh. Aduh. Lagi lewat, ada suara-suara indah. Aduh, ini cantik amat nih pasti orangnya nih. 2, betul? Mulut, nah itu banyak diskonnya tuh, banyak yang dikurangi pahala-pahalanya tuh. Trek. Gibah, mertua ngomongin mantu, mantu ngomongin mertua, suami ngomongin istri, istri ngomongin suami. Trek. Nah itu maksudnya dikurangi. Yang paling itu yang bisa merusak pahala.
Ada yang bisa merusak amalan. Apa yang puasanya sah tapi amalannya hancur apa? Wasya tamahada. Ketika di bulan suci Ramadan mencaci maki orang. Itu beda Bapak-bapak. Kalau udah level nyaci maki. Saya pernah dibentak-bentak ya Allah itu. Bukan dibentak-bentak lagi, diludahin. Jadi nggak tahu ayah kecomberan. Saya ngebut kan buru-buru. Woi, diludahin. Pakai helm. Saya ngeludahin lagi, pakai helm, balik lagi ke saya. Pakai helm orang iya ya Allah. Dulu awalnya awal nikah umur 30-an ya. Kalau untuk mencaci maki orang itu rusak amalan, bukan pahala lagi. Lagi puasa mukulin orang, rusak amalannya walaupun dia puasa terus. Awas. Nah, ini penting Bapak-bapak di bulan suci Ramadan nanti ada kiat-kiatnya. Dan awas untuk masalah pembatalan di bulan suci Ramadan kayaknya sudah disampaikan ya. Pokoknya kalau wudhu di bulan suci Ramadan ini jangan dikumur-kumur Bapak-bapak. Saya pesan dalam fikih kata guru-guru begini aja. Untuk Ramadan gini ya. Jangan, itu pasti satu tetes itu menurut medis ketelan itu. Bagaimanapun juga nggak bisa dielakkan. Gini aja. Kalau hidung jangan dimasukin, gini aja. Ya gitu aja. Baik. Yang terakhir ada yang nanya ibu-ibu, Pak Ustadz bagaimana lagi hubungan suami istri imsak. Lanjutkan apa udah? Menurut bapak-bapak gimana pengennya? Lanjutkan ya bagus. Itu sesuai aturan fikih. Lanjutkan ya. Tapi harus cepatnya kudu buru-buru eta ulah lila teuing. Tapi kalau azan Allahu Akbar langsung udah itu loncat itu. Nah, itu maksudnya aturan-aturan pun seperti itu harus memakai ilmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Nanti kita menunggu keputusan daripada Kementerian Agama ya. Pokoknya dari pemerintah, pokoknya jangan lihat pemerintah kita ini enggak, kata baginda walau kana pasikon, walau kana kafir, walaupun dari orang kafir kalau kabar itu bulan datang terima. Orangnya enggak pernah sholat tapi dia melihat bulan terima walau kana pasikon. Coba enggak apa-apa ya. Kan juga pemerintah mah cuma nyampein doang. Yang repot siapa? Tuh kiai-kiai yang di Sukabumi, di Pangandaran, di Sulawesi, datang ke laut kita dulu. Jai Kiai ke Pelabuhan Ratu. Tulis kata berapa darjah, berapa dakikoh untuk ukurannya 2, ketinggian ini. Dihitung sama Kiai. Nungguin berangkat kepada Johor salat asar di sana sampai maghrib gitu ya. Jadi apa? Nanti keputusannya di hilal ya. Ada 2 tahapan, hisab, hilal. Kita tunggu aja, jangan ikutin. Oh ini pemerintah, enggak. Pemerintah itu dari para alim ulama. Ulama itu udah matang dari dulu seperti itu. Pokoknya kalau 1 itu kan masih meletek, 2 masih meletek. Kita tuh pengen matang, 4 apa 5, nah itu sudah matang gitu. Kalau buah kira-kira pengen yang mentah, pengen yang masak. Kalau yang mentah itu wanita hamil, kan kita cowok bukan cewek ya. Makanya ikuti pemerintah yang matang aja udah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kiparat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu